Ada yang bilang, ih kasihan dia nggak sayang istrinya, apalagi sekarang lagi hamil, ditinggal, maunya kerja jauh, kayak cuman mengejar uang saja. Hai semua, welcome back to my channel. Finally we meet again. Kalian sudah lihat di depanku ini ada bahan-bahan kue lagi, karena aku akan membuat kue. Oke. Dan kira-kira kue apa yang akan aku buat kali ini, guys? Di sini ada minyak, ada tepung, ada gula halus, ada regal, ada saus kacang, ada garam, dan ada margarin 1 sendok makan saja. Tidak banyak ya, guys. Dan juga ada susu bubuk. Oke, langsung saja daripada kita main tebak-tebakan yang tidak jelas. Jadi hari ini saya mau bikin cookies atau kue kering yang bernama Skippy. Tapi kalian tidak melihat Skippy di sini. Tentu saja, guys. Aku tidak pakai Skippy, tapi aku pakai namanya Nocio. Jadi apakah cookies ini akan berubah nama menjadi cookies Nocio, bukan Skippy dihidupkan? Oke. Kenapa ini pakai apa namanya? Merek yang bukan Skippy? Sebenarnya di Alfamart itu saya mau beli Skippy, guys, tapi maunya yang chunky. Kalian tahu yang chunky itu maksudnya yang kayak ada kacang-kacang yang masih besar-besar itu. Oke. Nah, tapi yang merek Skippy lagi kosong yang ada kacang-kacangnya itu. Jadi saya pilih ini, merek inilah. Biar ada tekstur nanti kalau dimakan, karena aku nggak punya kacang yang disangrai, kacang yang utuh gitu loh, yang kayak cuma dicincang-cincang gitu, aku nggak punya sama sekali. Mungkin aku akan bacain aja buat kalian, biar kalau kalian mau ikutin resep ini kalian sudah punya gambaran ya, guys. 250 gram tepung terigu protein rendah, 125 gram selai kacang, 110 ml minyak sayur. Oke, karena aku nggak punya minyak sayur, jadi aku mau pakai minyak kelapa saja, guys. Mungkin kalau kalian juga nggak punya minyak kelapa, kalian bisa pakai minyak goreng sawit yang biasa itu. Terus 90 gram gula halus, ini gula halusnya, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan susu bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Itu saja, teman-teman. Tapi ini kue yang sangat aku sukai, jadi aku akan bikin kue ini yang bernama Skippy, meskipun tidak pakai merek Skippy. Jadi aku langsung aja ini buka segel, guys. Bau kacangnya, guys. Memang enak sekali nih. Sampai setelang-telang liur Oh iya, kalian pasti bertanya-tanya kenapa ada regal di sini, guys. Tuh. Nanti saya mau coating dia pakai si biskuit regal ini. Biasanya kan kayak kue kacang itu atasnya kayak dikasih olesan kuning telur kan ininya, biar cantik aja gitu. Tapi lagi-lagi aku tidak punya telur sama sekali, bahkan 1 butir pun, teman-teman. Kehabisan telur sama sekali. Jadi kemarin pas lagi scroll sosmed, tiba-tiba muncul ini resep mereka bikin Skippy dan di coating pakai regal. Biasanya kan kue yang di coating pakai regal halus itu yang kue bawang toh. Nah, sekarang kue Skippy, nanti kita coba apakah enak, apakah cocok. Oke, langsung aja kita mau mulai memasukkan bahan-bahannya di tempat ini. Dan kayaknya kue Skippy ini akan lebih mudah daripada kue rambutan yang kemarin kita bikin, guys. Oke, pertama-tama kita akan timbang ini peanut butter 250 gram. Tuh, kalian lihat ini ada kacang-kacangnya ya, tuh kelihatan ya kacang-kacangnya besar-besar. Nah, pas kan 250 gram, dan ini masih ada, mungkin nanti saya mau makan pakai roti. Selanjutnya apa ini? Minyak katanya di sini 110 ml. Kalau ini kita bikin kali 2, berarti harusnya minyaknya tadi 220 ya, tambah lagi ya, guys. Ya bener, 220 kan kita bikin 2 resep ya. Wow, ini berminyak banget, guys. Aku kasih setengah dulu deh. Nanti kalau kurang baru kita pakai semuanya ya.
Terus kita masukkan 90 gram gula halus kali 2 berarti 180 ya. Aduh, ini gula kuat menggumpal ya. Aduh, kelewatan 2 ya, nggak apa-apa. Pas aja ya. Oke. Masukkan margarin. Ini kayaknya memang all in one ya guys. Ini juga sekali lagi resep dari Google. Margarinnya cukup 1 sendok makan saja. Ada yang pakai margarin, ada yang enggak juga guys resepnya. Tapi mungkin kalau pakai margarin itu dia akan lebih wangi ya. Jadi aku ambil resep yang pakai margarin. Dan kita masukkan garam 1 sendok teh, susu bubuk di situ 1 sendok makan, tapi aku tinggal punya ini satu saset saja, jadi ya udah satu aja ya. Ini sudah semua kan, mari kita aduk tadi ya. Ini jadinya begini guys. Apakah kita ini perlu mixer atau tidak ya? Soalnya ini gulanya ini loh yang menggumpal-gumpal, mengganggu sekali. Ini kita perlu mixer saja ini guys. Aduh coba lihat dia punya gula-gula ini. Saya mau mixer dulu ini supaya dia tercampur. Ini udah wangi kacang ini guys. Kemarin ada yang protes, aduh siapa yang nggak diambil yang adonan di ini, kata di sisa mixer. Saya sudah tidak terpikirkan untuk ambil adonan lagi. Habis ini sudah tercampur, kalian lihat sudah oke. Ini gulanya sudah hancur semua. Kacang-kacangnya ini mantap guys, kayak dikasih kacang cincang itu loh. Cookies Skippy ini guys di Manado mahal, entah kenapa mahal, padahal selainnya ini murah saja. Sekitar yang ukuran 380 itu cuman 40 ribuan, 40 atau 50 ribu lupa. Terus apa ini, air terigunya 250 berarti setengah kilo. Semoga ini terigu masih cukup ya, karena kan ini sisa yang bikin cookies cookies rambutan kemarin. Berarti kalau kali 2 kita akan pakai setengah kilo alias 500 gram. Yap, pas 500 gram. Kita akan masukkan, aduh sebentar guys, aku risih melihat ini tepung-tepung yang berhamburan. Sebenarnya kalau bikin kue itu nggak apa-apa aja sih yang berhambur-hambur gini, cuman aku risih guys. Jadi sebentar dulu saya mau kasih lap-lap sedikit ya, biar nggak terbang-terbang juga. Kita langsung ayak tadi di sini ya. Aduk-aduk tadi ya. Oh ya guys, dan kemarin kalau kalian sudah nonton videoku yang bikin cookies rambutan itu kan coklatnya bikin ini ya, bikin emosi. Karena dia begitu cepat mengeras. Dan ternyata bukan coklatnya yang salah guys, tapi saya yang salah dalam melelehkan coklat itu. Saya sudah tahu kesalahannya di mana. Karena kedua kali saya bikin, saya cari-cari dulu info kenapa bisa cepat mengeras. Ternyata itu air yang di bawah, air yang untuk melelehkan coklat itu mendidih guys. Ternyata tidak perlu sampai mendidih, jangan sampai mendidih tuh air di bawah. Agar supaya tuh coklat itu tidak terlalu panas, dan juga uap-uap air itu tidak masuk ke dalam tempat yang itu ya, tempat coklat itu guys. Itulah. Nah mungkin kalau kalian juga punya problem yang sama ya tentang masalah coklat itu, pertim-timan coklat atau melelehkan coklat,
Mungkin kalian bisa belajar dari pengalaman saya. Jangan sampai itu air dia mendidih, supaya DPA uap itu nggak masuk ke dalam wadah coklat dan tidak terlalu panas begitu dang. Oke. Soalnya yang kedua kali saya coating pakai coklat yang sama, meses yang sama, itu bagus sekali. Akhirnya tuh coklat nggak terlalu banyak terbuang, malahan masih sisa banyak tuh. Cookies yang base-nya itu sudah habis, coklat masih sisa banyak. Dan nggak perlu bolak-balik ke sana, ke kompor untuk kasih hangat-hangat dia. Dia tetap tetap cair begitu sampai selesai coating. Spatula ini eletoy sekali. Terus saya juga sudah bersihkan toples yang kecilku. Sudah aku bersihkan. Ini masih ada gula yang tidak halus. Ini kayaknya tambah minyak ya. Ini sudah bisa dibentuk sih ini. Iya, tambah minyak. Ih, kok babunyi ini puru padahal sumakang. Sumakang nasi kita guys, satu piring umbu. Apalagi ini anak masih lapar kah? Ih, ini spatula cuma bikin siksa. Mari tolong ojo pakai tangan. Ini saya cuci tangan ya guys. Cuci jo ulang ya, supaya lagi tidak ada kuman-kuman yang masuk di dalam sini. Itu bersihkan dulu ini karena ini bahambur banar. Orang Banjar bilang rigat banar. Meskipun tidak rigat-rigat banget ya. Nah, habis lap ini baru saya mau cuci tangan. Nih, kuku juga so pendek guys, supaya sadap dang mbak cookies. Oke guys, ini sudah selesai cuci tangan. Sekarang saya mau ojo dia. Ini kok kayak keras ya? Kurang apa ini? Oh, belum mungkin ya. Jangan dulu terlalu ambisi untuk menambahkan. Kita belum mengojo dia sampai ke dalam-dalam ini. Takutnya kita bilang, oh kok kayak keras ya, kita tambah lagi minyak, tambah lagi. Ternyata dia sudah pas. Kita kacang-kacang ini. Sekali lagi ya teman-teman, ini untuk konsumsi pribadi saja. Gue nggak punya juga aku sarung tangan. Yang ini yang memang dipakai untuk, jadi ya sudah lah ya, pakai tangan. Yang penting tangannya bersih guys. Kalau kalian pergi ke bakery mereka juga ojo cookies itu pakai tangan telanjang. Kecuali tinggal kayak mau taruh buah kayak dekorasi, itu baru mereka pakai sarung tangan. Tapi kalau untuk adonan-adonan begini, mereka selalu pakai tangan telanjang karena biar lebih terasa mungkin ya tekstur adonannya. Ini ada gula-gula yang masih putih-putih nggak ojo ternyata. Terus bagaimana dengan ini? Jadi sebentar ada yang manis karena ada gula yang menggumpal, ada yang nggak manis. By the way, ini sudah kah? Tapi terlalu lombok kan? Oh enggak sih. Enggak sih, pas ya. Kalau terlalu lembek juga dia nanti ambiar. Percayalah sama resep. Dia punya bau kacang ini guys. Sebenarnya saya ini mau bikin thumbprint, kue yang ada Nutella di tengah itu. Tapi saya pikir itu kan yang apa itu sudah coklat, masa coklat lagi?
Kita bikin yang lain lah biar ada variasi tuh. Saya juga rencana nanti mau bikin ada lagi satu cookies, dan itu cookies terakhir yang mungkin saya akan bikin karena saya sudah tidak sanggup untuk membuat kue yang terlalu macam-macam. Makanya ini pilihan kue-kue yang gampang saja ya, yang tidak terlalu ribet dang baking. Tapi yang pastinya saya suka, karena kan saya yang mau makan ini dengan sundal. Dengan ya kalau mungkin ada tamu yang mau datang bisa ya icip-icip lah ya begitu. Kalau ada tamu, soalnya kan tidak open house kami. Karena kami sibuk akan mengurus bayi Natalan ya guys. By the way, aku nanti mau lahiran itu Desember. Kenapa aku sudah banyak sekali upload video ini bulan November? Karena sepertinya bulan Desember itu aku akan sedikit jarang untuk update atau upload video karena sibuk urus bayi guys. Ya, kalaupun sempat bikin video nggak tahu editnya sempat atau enggak. Nah ini kayaknya sudah ya tuh. Ini agak sedikit berhambur sih, tapi selama masih bisa dibentuk, it's okay. Sekarang seperti biasa, tetap kita pakai sendok takar supaya sama semua dia punya ukuran dan bentuk. Nah, ini ya kalau ada yang belum tahu, ini yang ukuran 7,5 gram. Semoga kamu gak ambiar ya. Semoga yang ini bisa jadi seperti yang apa itu namanya, is rambutan. Jadilah ini ya. Kita icip dulu deh, boleh ya kan? Ini kan gak ada telur jadi oke. Nice, enak, seriusan ini enak. Ini banyak yang membentuk-bentuk kue kacang ini macam-macam dia punya bentuk, tapi seperti biasa saya tetap mau bikin bulat-bulat saja. Oke. Karena bulat itu artinya tidak berujung dan tidak berujung dan tidak terbatas, berarti bulat-bulat itu alasan. Padahal karena ini saja, malas mau bentuk-bentuk yang lain. Bulat kan gampang ya. Alasan, jago sekali bikin alasan. Seperti biasa guys, kalian kayaknya sudah tidak usah melihat terlalu panjang lebar saat saya membulat-bulatkan ini. Jadi aku akan membulat-bulatkan ini out of the camera saja. A few moments later. Oke guys, ini sudah selesai. Oh my god, finally. Akhirnya sudah selesai, dan ini satu bakinya, ini masih sisa sedikit sih, tapi ya sudah lah ya. Kita tetap konsisten, mungkin masih bisa dapat 2, tapi ya udah. Karena aku nggak punya lagi bakinya, cuma cukup. Dan ini aku isi 8 baris per satu baki itu kalian ya. Aku udah panasin kompor, jadi sekarang aku mau langsung panggang sekali 2 gitu ya guys, biar cepat, tidak makan banyak waktu. Aku akan langsung memasukkan kue ini ke dalam oven guys. Ternyata capek juga ya membulat-bulatkan ini. Kenapa rasanya ini tuh sebenarnya lebih mudah untuk dibuat, tapi kenapa rasanya ini lebih capek gitu. Membulat-bulatnya itu perlu tenaga soalnya guys, dia bisa terhambur. Karena mungkin ada kacang-kacang yang besar-besar itu kan, jadinya dia kayak pecah gitu kalau dibulatin, jadi perlu tenaga ekstra. Oke, aku mau masukin ini dulu, dan ini juga di rak yang tengah dan paling atas. Nanti aku akan balik lagi guys. Nah itu guys, disarankan untuk kita panggang di api yang di oven yang suhunya tidak terlalu panas. Kita bereskan dulu sedikit ini ya, biar tidak risih ya melihatnya. Aduh, mana kok tapi lap apa dang, lap meja kang.
Ini loh, kalau taruh-taruh semua di dalam lemari kayak jadi malas gitu mau cari. Nah aku sendiri guys, kalau ada orang kan enak, tolong cari ini cari itu, ambil ini ambil itu. Tapi kalau tidak ada orang bagaimana ya? Kita sendiri dang, lelah mau bolak-balik. Oke guys, sebelum kita lanjut mau menghaluskan ini, kita minum dulu. Saya tidak tahu juga regal itu berapa banyak yang dipakai, tapi kita mau pakai setengah dulu ya, karena sayang kalau misalnya tidak habis. Jarang toh Nilia yang cookies Skippy bungkus regal. Ini sampai tidak sampai, ini pendek, berarti kita harus di dapur sana guys. Oh my god, mungkin bisa kali ya didekatin sini juga sampai kok tuh seuzon deh. Oke. Hai, tidak hidup. Ada apa ini? Adakah kesalahan? Sudah betul kok ini. Kenapa dia tidak mau, Dam? Oh, oke. Belum terpasang tadi kotaknya, guys. Ini kok DP tanpa terlalu besar ya. Tapi kalau yang satu, yang punya yang satu terlalu kecil. Cek dulu dan kita aduk lagi. Ini kok harusnya jangan chopper ya. Chopper itu kan memang nggak bisa menghaluskan secara maksimal. Dia kan namanya chopper, berarti chop. Hanya memotong saja, bukan menghaluskan. Harusnya pakai blender, tapi aku tidak punya blender. Tolong suamiku, belikanlah aku blender. Sebenarnya aku punya kemarin guys, tapi jatuh dan hancur. Dan aku sudah tidak membelinya lagi karena aku pikir jarang dipakai juga itu blender. Lebih sering aku pakai chopper untuk menghaluskan bumbu lah. Sepertinya ini cukup karena dia tidak akan halus seperti yang aku harapkan. Karena sekali lagi ini adalah chopper, bukan blender. Tapi aku punya deh blender ini. Blender, cukup aja sih ini. Iya, biar aja kayak gini. Aku punya sih sebenarnya kayak blender kecil yang untuk bikin jus sekali minum itu. Tapi sudah cukup aja sih ini tuh, lihat ya. Kita taruh dia di sini. Jadi nanti kalau pakai ini kan kita nggak perlu tunggu kuenya dingin. Jadi pas masih panas-panas sudah harus langsung masuk ke sini itu. Kue Skippy alias bukan Skippy. Kue Skippy tapi nggak pakai Skippy maksudnya. Oh cukup sih ini, biar dia juga agak nggak tepung-tepung banget ya. Sekarang kita mau cek dulu karena ini sepertinya sudah 10 menit. Yap, kita cek dulu. And I'll be back. Oke guys, jadi sepertinya belum ada tanda-tanda dia berubah warna karena memang aku kecilkan apinya agar supaya dia tidak cepat gosong, karena disarankan memang kita ovennya slow, jangan terlalu terburu-buru. Ini nanti saja akan aku bereskan, tapi kita sebelum itu aku mau makan dulu ini acar timunku. Lihat, ini aku nggak bikin sendiri ya guys, beli. Tuh acar timun campur wortel dan juga ada bawang merah. Sebenarnya bisa bikin sendiri, cuman bahan-bahannya ini aku tidak punya. Ih, siapa ini orang berjual ada rambut dang? Rambut apa ini?
pendek, tetapi tidak keriting. Jadi aman, saya tidak apa-apa. Itu sedikit vitamin untuk acarku. Oke, mari makan guys, makan acar. Suka nggak? Suka asam? Ini anak di dalam perut aktif sekali. Dia paling diam cuma 30 menit. Mungkin dia tidur itu ya. Habis itu sudah lagi. Sampai kita terkaget-kaget kalau dia sudah bergerak. Bahkan pagi-pagi dia yang biasanya membangunkan saya. Toeng, toeng, toeng. Masih jam 4 dia sudah toel-toel. Ternyata di belakang tepung ini ada resep ya. Kue panggang aneka buah. Coba terang makan ini. Enak kok, ini ada roti Kang, roti tawar dan wow. Lihat dulu dia punya komposisi. Komposisi yang paling pertama dia taruh kacang tanah panggang. Bagus. Setidaknya gula bukan komposisi pertama. Kacang tanah panggang 84,7%. Oke, banyak ya kacangnya ya. Nah. Ini satu perusahaan dengan susu Diamond guys. Tuh ada gambarnya kalau kalian bisa lihat. Nggak bisa ya. Masa ini 40.000 guys, 40 ribuan lah. Sudah dapat 300 berapa? 340 kok. Rasanya tadi bilang 380 Kang. 340. Gua nanti kebablasan enggak? Iya sayang. Saya ini anaknya belum lahir tapi sudah berasa punya teman Sudah berasa enggak sendiri begitu di rumah. Iya ya, temannya mama ya. Temannya mama ini. Iya. Biasanya kan kayak rasanya kayak sendu sendiri gitu ya. Tapi semenjak hamil saya punya teman bercerita meskipun dia masih di dalam perut. Tapi saya rasa dia pasti mengerti dan mendengar apa yang sedang saya ceritakan begitu ya. Tapi kalau lagi gabut cerita-cerita dengan dia inilah. Ya inilah temanku. Temanku setiap hari ya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya kalau sudah lahir ya. Kalau adik sudah keluar ya. Temenin mama cerita-cerita ya. Iya, nanti kalau sudah besar temenin belanja ya, ke pasar. Temenin mama masak ya. Karena kan aku sama Sunda itu kan LDR guys, jadi bukan LDR, LDM, long distance married. Mau nggak mau ya guys, aku nggak mungkin suruh dia berhenti kerja guys, karena itu tidak bijaksana. Pokoknya Tuhan itu pelihara kami melalui pekerjaannya Sunda guys, dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya lewat pekerjaan Sunda. Ada sih yang bilang kayak yang menyalahkan Sunda begitu. Ada yang bilang, ih kasihan dia nggak sayang istrinya, apalagi sekarang lagi hamil, ditinggal, maunya kerja jauh, maunya yang
kayak cuman mengejar uang saja, kayak terlalu terobsesi dengan uang, tapi tidak memikirkan istri yang ada di rumah. Coba cari kerja saja yang dekat. Sundau itu sudah pernah untuk berusaha untuk kerja di sini, guys. Tapi sekali lagi kebutuhan orang itu beda-beda. Mungkin kebutuhan kami dan kebutuhan orang lain itu berbeda ya, apalagi orang yang komen begitu berbeda. Dan dia cari kerja di sini, dia tidak mendapat pekerjaan yang gajinya mencukupi untuk menutupi kebutuhan kami, guys. Kebutuhannya bukan gaya hidup, no. Kebutuhan. Pekerjaan dia yang sekarang yang bisa menutupi segala kebutuhan kami, gitu guys ya. Ini saya tidak sedang marah-marah ya, cuma menjelaskan saja. Jadi kalau ada yang bilang, suruh saja dia berhenti, cari kerja yang dekat-dekat, biar tidak LDM, biar tidak begini begitu dan bla 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 bla. Padahal orang yang komentar begitu, dia tidak membantu kami dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Dan menurutku tidak usahlah komen begitu. Setiap rumah tangga itu punya caranya masing-masing gitu ya. Dan saya tidak keberatan kok dia kerja di luar. Saya sangat percaya dengan suami saya. Dan kami juga manusia yang memegang prinsip ya, prinsip yang mungkin di pikiran orang lain hanya ya, mohon maaf ya, tapi kayaknya nggak usah disebut di sini hal-hal yang nggak sensitif itu, karena itu bukan itu saja yang kami pikirkan begitu guys. Ya, jadi ya berhentilah berkata begitu, bukan dengan kami saja tapi dengan orang lain juga. Sundau itu mengorbankan jarak dan waktu. Dia capek sekali guys kalau berangkat kerja. Kalau diberi pilihan juga, dia pasti memilih memang kerja untuk kerja yang dekat dengan kami gitu, dengan istri, dengan rumah, dekat rumah gitu ya. Dan kalau ada pilihan, dia pasti mau guys, karena setiap mau balik saja ke tempat dia bekerja, dia itu berat sekali untuk pulang. Kalian saja yang tidak tahu ya, karena jarang sekali saya mau sharing juga seberat apa dia mau pergi balik. Jadi jangan berpikir kalau suami saya itu dia suka sekali kasih tinggal dia punya istri dia suka sekali jauh-jauh dari istrinya Tidak guys, jangan berpikir seperti itu kalau kalian tidak tahu. Karena apa yang ditampilkan ini di YouTube ataupun di story-story itu cuma sebagian beberapa detik atau menit. Selama 24 jam itu kan kami tidak menunjukkan kepada semua orang ya. Oke guys, jadi ini dipanggang di suhu 150 saja. Tuh, belum apa-apa. Ini sudah kucek tuh, yang paling pinggir itu belum ada perubahan warna bawahnya, berarti belum matang. Masih jauh dari kata matang. Oke guys, jadi ini dia beberapa sudah ku keluarkan dari oven. Karena ternyata yang bagian belakang itu dia sudah hampir gosong. Coba kalian lihat itu, dia punya pantat hampir gosong guys. Oke guys, jadi inilah dia Skippyku. Jadi ya, ini yang pertama saya angkat, ini yang kayak agak-agak gosong, tapi yang lainnya ini perfect. Lembut sekali ya, sampai ke sedikit saja langsung. Kue Skippy memang begitu ya, gampang hancur. Jadi ini selagi masih panas langsung mau dimasukkan ke, aduh kasihan, dalam sini, susun sini. Ternyata enak ya, bobo kacang campur bau regal. Kupikir ini bakalan kayak berminyak seperti Skippy pada umumnya, tapi ternyata ini nggak terlalu berminyak loh guys. Biasanya kan kue Skippy itu dia kayak lebih berminyak kan. Ini enggak, kering-kering dia ini, which is I like. Nggak bikin seret tenggorokan ini mau makan. Mungkin karena dikasih minyak ini kali ya, minyak kelapa. Itu yang minyak kelapa Barco itu kalau kita pakai untuk menggoreng-goreng sesuatu, dia tidak terlalu menyerap ke gorengan. Mungkin karena itu minyak itu. Tapi kalau pakai minyak goreng sawit yang biasa, aduh itu DP minyak nggak baku tahu. Coba guys, kok mau dicoba pakai yang Barco itu minyak kelapa. Minyak kelapa tuh beda ya dengan minyak sawit.
Dan GP bobo juga enak kalau untuk gorengan kayak bau-bau kelapa begitu. Makanya kita so jarang sekali pakai minyak sawit. Kita selalu pakai minyak kelapa. Lebih bagus lagi kayaknya kalau yang bikin sendiri ya. Kalau di kampung itu biasanya mama-mama zaman dulu itu, oma-oma suka aja bikin minyak sendiri. Ternyata lebih sehat minyak kelapa, jauh lebih sehat minyak kelapa daripada minyak sawit. Kalorinya beda. Pengen bikin nastar guys, cuma nastar ribet. Ini kok nggak mau open house, cuma entah mengapa naluri-naluri keibuanku tetap menginginkan untuk ada kue di rumah. Ya siapa tahu kan nggak minta-minta ada tamu toh. Nggak ribet dang, ada kue, cookies. Tapi kita tetap nggak mau open house ya, paling yang kita terima itu keluarga dekat saja. Yang mungkin mau jenguk aku dan bayi. Nah kita rempong ya guys ya. Rempong dengan berbayan. Oke guys, nanti kita balik lagi pas aku mau menyusunnya di dalam toples. I'll be back soon. Oke guys, sekarang kita mau langsung masukkan ke dalam toples saja ini kue. Ya, langsung kita susun seperti ini. Tidak usah dikasih apa ya namanya, yang kertas itu. Kita langsung seperti ini saja ya, tidak usah rempong ya. Apakah kalian pintar menyusun cookies di toples? Jujur saja saya tidak pintar ya, kita susun yang penting bisa masuk saja semuanya ya. Oh iya, terima kasih ya. Yuk. Sorry guys, aku tadi keluar soalnya aku mendengar ada sesuatu yang sedang terjadi di depan, di halamanku. Jadi tetangga depan itu mereka kemarin kasih mundur truk di halamanku kan terbuka ya, dan truknya itu amblas guys, dan membuat tanah di depan rumahku itu tergali. Jadi kemarin saya tanya ke mereka, ini kenapa tanahnya jadi begitu jelek begitu? Mereka bilang ini truknya tadi amblas katanya, dan mereka seperti cuek begitu ya. Saya kesal jujur saja guys, tapi ternyata hari ini mereka inisiatif untuk memperbaiki tanah di halamanku itu yang tergali akibat amblasnya truk mereka, dan saya sangat mengapresiasi itu ya. Mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki halaman yang tanah itu yang tergerus. Jadi ya saya menghargai sekali orang yang bertanggung jawab ya. Tidak diam saja begitu.
Sebenarnya kata Sunda itu enggak apa-apa sih, karena cuman kayak tergali begitu. Cuma di pemandangan mata saya itu tidak nyaman sekali melihatnya, jelek. Jadi lubang begitu dan tuh tanah guys. Tapi ternyata tetangga depan itu cukup bertanggung jawab, so saya juga mengucapkan terima kasih pada mereka. Kita melakukan kesalahan atau perbuatan yang sekiranya merugikan orang lain, minta maaf lah. Minta maaf tidak akan membuat harga diri kita menjadi anjlok. Minta maaf dan tentunya berusaha untuk memperbaiki ya. By the way, ini 3 toples sudah apa? Kau sudah mau dapat cookies lain dang kita. Ini cookies ini. So 3 toples ini guys. Coba lihat ya. Tuh, sudah dapat 3 toples. Ini kayaknya satu toples tidak penuh ini. Coba ngelihat ya. Nih ya guys. Cookies Skippyku. Ternyata sangat cantik. Tidak hanya cantik tapi ini enak ya. Oke guys, dan seperti yang kalian lihat, inilah dia hasil dari perbuatanku hari ini, pembuatan kue Skippy. Dapatnya 1, 2, 3 setengah toples yang kecil-kecil begini. Dan ternyata ini Skippy kalau dibalut dengan regal itu enak guys. Jadi tidak terlalu berminyak begitu kalau dipegang. Biasanya kan kayak dia lengket-lengket toh begitu toh. Tapi kan ada dia punya regal, jadi dia lebih nggak lengket-lengket di jari begitu. Coba kalian kalau pengen coba ini bikin Skippy dengan resep yang kalian sudah biasa tapi luarnya kasih regal, pasti ada rasa baru begitu. Jadi kalau mau coba silakan ya. Dan kesimpulannya saya juga berhasil membuat ini cookies Skippy meskipun tidak menggunakan Skippy. Ini pakai merek Nochio. Jadi ini cookies bukan Skippy DP namanya cookies Nochio. Apa itu cookies Nochio? Intinya cookies kacang lah ya. Cookies kacang. Oke, dan saya mau langsung taruh di meja di depan situ supaya sudah terlihat mau Natal begitu. Aduh my god. Senang sekali Dan tapi ini sudah habis toples. Berarti nanti mau bikin kue berikutnya taruh di toples mana dang? I don't know. Bilang juga ini cookies Skippy ya, karena kan Nochio itu nggak terkenal. Maksudnya jarang orang dengar. Jadi bentuknya apa? Cookies apa ini Skippy? Soalnya DP rasa sama dengan Skippy. Jadi kalau orang tanya ini cookies apa dang? Cookies Skippy no. Salah-salah mau bilang cookies regal kasih ya. Nah, aku lagi memikir-mikirkan nanti mau bikin cookies apa lagi ya begitu. Tapi kita harus menyediakan wadahnya dulu, baru kita boleh bikin cookies. Karena nanti kalau nggak ada wadah, nanti cookiesnya terlantar begitu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, yang sudah menemaniku membuat cookies ini, dan sudah menemaniku berkarlota bermacam-macam cerita yang sudah kita bagikan di sini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa dikasih like dan jangan lupa di klik tombol subscribe. Sebenarnya bukan tombol sih, ada yang tulisan subscribe itu. Kalian pencet itu yang subscribe. Itu gratis, tidak akan merenggut isi rekening kalian, jadi silahkan klik saja di situ. Itu tidak ada penipuan sama sekali di situ. So sampai di sini aja video kita, nanti kita ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.